Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 306, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Witten Saga membeku sesaat, tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke grup Wanjin. Saat ini, grup Wanjin dijaga ketat, pintu, setiap lantai, dan setiap pintu keluar keselamatan semuanya adalah pengawal yang diatur oleh Safian Zoy. Safian Zoy sedang duduk di kantor ketua, menemani Charissa Wenli berobat. Saya sudah menemukan dokter swasta untuk menunjukkan Charissa Wenli luka di wajahnya. Ini bukan masalah serius, tapi itu mempengaruhi penampilannya. Dia mungkin tidak bisa menghadiri beberapa acara penting selama sebulan. Segera, dokter merawat luka di wajah Charissa Wenli dan meninggalkan kantor Dewan Direksi. Safian Zoy duduk di sebelah Charissa Wenli, dan menghiburnya, "Istriku, jangan khawatir, anak itu tidak akan melarikan diri, aku pasti akan membalas dendam ini untukmu." Charissa Wenli menyentuh wajahnya yang merah dan bengkak, matanya dingin dan berkata kepada Safian Zoy, "Kamu mengatakan itu, aku ingin anak itu mematahkan lengan dan kakinya, dan aku ingin perempuan jalan kecil Jenny Enzo itu menghilang sepenuhnya dari industri film dan televisi." Safian Zoy mengangguk, dan mengikuti, "Online tentang Anda, saya telah menangani opini publik sebanyak mungkin, tetapi setelah semua insiden itu terjadi, saya hanya dapat menghentikan beberapa orang. Adapun karir masa depan Anda di industri film dan televisi, Anda mungkin harus bersiap untuk pensiun untuk sementara." Safian Zoy telah melakukan yang terbaik. Kemungkinan penebusan, bagaimanapun, sudah terlambat. Karir akting Charissa Wenli selanjutnya pada dasarnya telah berakhir. Kalimat ini membuat Charissa Wenli sangat cemburu, matanya memantulkan hawa dingin yang menusuk, dan berkata, "Itu semua anak itu, dia menghancurkanku, dan aku juga ingin menghancurkan saudara perempuannya. Sudahkah kamu tahu siapa anak itu?" Safian Zoy bergetar kepalanya dan berkata, "Saya sedang menyelidiki, ini akan memakan waktu, mereka yang datang dari tempat lain pasti memiliki beberapa kontak di daerah setempat." Charissa Wenli mengertakkan gigi dan berkata dengan kesal, "Saya tidak peduli siapa dia, Anda harus menyelesaikannya untuk saya. Showbiz saya bisa pensiun sementara, tetapi jika saya tidak menyingkirkan anak ini, saya tidak bisa menghilangkan kebencian saya." Setelah bertahun-tahun, Charissa Wenli dihormati di mana-mana, dan ini pertama kalinya dia dipermalukan dan dipukuli oleh bajingan. Dia secara alami penuh kebencian. Safian Zoy mengangguk dan terus menghibur Charissa Wenli. Juga pada saat ini, seorang pengawal masuk, membungkuk dengan hormat kepada Safian Zoy dan berkata, "Direktur Zoy, mereka ada di sini." Safian Zoy menunjukkan cibiran kejam di sudut mulutnya, dan berkata, "Seperti yang diharapkan, saya tahu itu anak tidak akan seperti ini meninggalkan sendiri cukup setia, tapi sayangnya kesalahanmu adalah kamu tidak boleh memprovokasi istriku." Setelah berbicara pada dirinya sendiri, Safian Zoy mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada berapa orang?" Pengawal itu tercengang setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Dua." "Dua." Suara Safian Zoy menjadi lebih tinggi, alisnya berkerut, dan ekspresinya berubah. Dia berpikir bahwa ketika pihak lain datang untuk meminta seseorang, dia pasti akan membawa lebih banyak orang, tetapi dia tidak menyangka hanya ada 2 orang. Apakah itu besar? Anak sombong. Safian Zoy mencibir 2 kali, dan berkata, "Bawa mereka." Pada saat yang sama, gedung grup Wanjin berada di lantai bawah. Aiden Enzo keluar dari mobil dan melihat ke gedung 10 lantai. "Wanjin Financial Group Co., Ltd. Hari ini adalah hari kematianmu." Melihat Aiden Enzo hendak masuk ke gedung grup Wanjin, Witten Saga bergegas mendekat dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo, mari kita tunggu sebentar. Ini adalah markas besar grup Wanjin. Orang-orang kita akan segera datang." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, dan melangkah langsung ke gedung grup Wanjin. Begitu dia memasuki gerbang, dia merasakan antusiasme pihak lain. Di aula, lebih dari selusin pengawal berjas hitam telah lama menunggu. Asisten wanita yang memimpin, dengan wajah dingin, berkata kepada Aiden Enzo dan Witten Saga yang mengikuti dari dekat, "Direktur Zoy sedang menunggu kalian berdua di kantor direktur." Setelah selesai berbicara, dia langsung berbalik,
berjalan ke lift dengan pinggang terpelintir dan pinggul terpelintir. Aiden Enzo melangkah langsung untuk mengikuti. Witten Saga tampak sedikit ragu, matanya berputar dengan liar, dan dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Namun, dia tetap mengikuti. Mati saja, kuharap orang-orangku bisa tiba secepat mungkin. Segera, keduanya tiba di kantor direktur di lantai paling atas. Ledakan. Begitu Aiden Enzo masuk, gerbang emas kantor direktur ditutup di belakangnya. Di dalam kantor direktur yang besar, berdiri lebih dari selusin pengawal berjas hitam, semuanya dengan senjata di pinggang mereka. Adegannya sangat mengerikan. Safian Zoe berdiri dengan tenang di depan jendela, merokok cerutu, memunggungi Aiden Enzo yang masuk. Adapun Carissa Wenli, duduk di sofa, menatap Aiden Enzo dengan kesal, dia bangkit dan berteriak, "Pegang dia, aku akan menamparnya 20 kali." Namun, Aiden Enzo hanya melirik Carissa Wenli dengan acuh tak acuh, melihat kedua pengawal itu mendekat, dan langsung menyerang dengan ganas. Bang bang, dalam sekejap, kedua pengawal itu diterbangkan. Kemudian, dia memandang Safian Zoe, dan bertanya dengan dingin, "Di mana Roman Almer?" Safian Zoe berbalik, menatap Aiden Enzo dengan penuh minat, lalu mengangkat tangannya sebagai isyarat. Segera, Roman Almer dibawa masuk dan dilempar ke tanah. Pada saat ini, Roman Almer telah dipukuli dengan kejam, wajah dan tubuhnya dipenuhi luka, dan kemeja putihnya juga berlumuran darah. "Tuan Enzo, kenapa kamu datang? Cepatlah, dia Safian Zoe tidak berani melakukan apapun padaku," teriak Roman Almer. Aiden Enzo berjalan mendekat, menarik Roman Almer, dan berkata kepadanya, "Terima kasih atas kerja kerasmu, serahkan padaku." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik, matanya marah, dan menatap Safian Zoe. Dengan dingin dia berkata dengan dingin, "Safian Zoe, mulai hari ini, grup Wanjin Anda akan benar-benar hilang dari Shanghai, dan keluarga Zoe Anda juga akan hilang sama sekali." Hahaha, Safian Zoe tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Aiden Enzo seperti orang idiot dengan kedua matanya, dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Hanya dengan satu kata darimu, grup Wanjin dan keluarga Zoe-ku menghilang dari batas Shanghai." "Nak, kamu sombong, tapi apa yang kamu katakan tidak realistis." Carissa Wenli di sofa juga mendengus beberapa kali, dan berkata, "Suamiku, berhenti berbicara omong kosong dengannya, potong tangan dan kakinya, aku akan memukulnya." Adegan menamparkan wajah Aiden Enzo. Dia ingin curhat, namun, wajah Aiden Enzo sangat tenang, tetapi dalam ketenangannya, ada niat membunuh yang seperti badai. "Adikku terluka karena Safian Zoe. Kalau begitu, Safian Zoe, termasuk Wenli, harus dikutuk." Melihat ekspresi tenang Aiden Enzo, Safian Zoe merasa jantungnya berdetak kencang. Bocah ini, dalam situasi ini, sebenarnya sangat tenang. Itu agak jahat. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Safian Zoe berteriak, "Turunkan dia. Buang anggota tubuhnya." Dalam sekejap, pintu kantor direktur didorong terbuka, dan sekelompok orang masuk lagi, semuanya dari Safian Zoe. Kali ini, dia benar-benar siap. Sangat mudah menangkap kura-kura di dalam guci. Bahkan Superman harus berbaring tengkurap saat tiba di tempat Safian Zoe. Tepat pada waktunya, tiba-tiba seseorang berteriak, "Tuan Berto ada di sini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar suara ini, cibiran di wajah Safian Zoe menjadi semakin merajalela. Dia memandang Aiden Enzo dengan main-main, dan berkata, "Nak, kamu benar-benar tidak bisa melarikan diri kali ini. Tuan Berto ada di sini, aku khawatir kamu akan mati segera. Sayang sekali, termasuk adik perempuanmu, kupikir mereka akan pergi ke neraka untuk menemanimu." Namun, Aiden Enzo memandang Safian Zoe dengan mata idiot, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, "Oh, benarkah? Maka saya sangat berharap Anda mengatakan itu benar." Petik 2. Safian Zoe mendengar kata-katanya, dan melihat kematiannya yang tidak takut. "Jantungku berdetak kencang, apa yang telah terjadi? Orang ini, yang sendirian dalam bahaya, masih sangat tenang. Mungkinkah dia benar-benar tidak takut mati?" Duduk di sofa, Carissa Wenli menatap Aiden Enzo dengan kebencian di matanya, dan berkata sambil mencibir, "Hehe, kamu cukup pandai berpura-pura. Aku akan melihat mengapa kamu berlutut dan memohon belas kasihan padaku." Petik 2. Sialan, Carissa Wenli akan meledak. Pada saat ini, idiot ini masih sangat sombong. Apakah dia tidak tahu siapa Berto? Itu adalah salah satu dari 3 pahlawan di Shanghai. Bunuh tanpa mengedipkan mata.
Pada saat itu juga ada langkah kaki kacau di koridor di luar pintu. Master Berto, mengenakan setelan putih dan topi tinggi, muncul di kantor direktur, diikuti oleh Yafet dan yang lainnya. Sekilas, sekelompok orang yang padat ada di sekitar pintu. Safian Zoy segera mengulurkan tangannya, menyapanya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Tuan Berto, Anda di sini pada waktu yang tepat, silakan duduk." Safian Zoy mengundang Tuan Berto untuk duduk di sofa, dan Carissa Wenli juga bangkit dan berdiri dengan bijaksana. Lagi pula, di Shanghai, Master Berto masih harus memberi muka. Berto tampak acuh tak acuh, berjalan langsung, dan bertanya, "Dengan siapa kamu akan berurusan?" "Ini tidak seperti kamu, Safian Zoy, membuat pertempuran sebesar itu. Membunuh istrimu, dan juga melarang karir akting istrimu." Berto terkejut, dan menoleh untuk melihat Carissa Wenli, yang memang dipukuli dengan buruk. Dia berkata, "Apakah ada trik sebesar itu? Di mana orangnya?" Safian Zoy segera menunjuk Aiden Enzo, yang dikelilingi oleh orang-orangnya sendiri, dan berteriak, "Tuan Berto, ini dia. Lagi pula, itu ada di wilayahmu, jadi saya masih di sini. Saya harus meminta instruksi dari Master Berto, saya akan membunuh orang ini sendiri." Tuan Berto hendak duduk di sofa ketika dia menoleh untuk melihat. Tatapannya tiba-tiba bertemu dengan tatapan Aiden Enzo. "Brengsek, ini, bukankah ini Tuan Enzo? Gila-gila." Pantat Master Berto yang jatuh diangkat segera sebelum dia bisa duduk diam. Dia berteriak kaget, "Tuan Enzo." Safian Zoy di samping terkejut, dan mengerutkan kening, "Tuan Berto, apa Tuan Enzo? Anak ini memukul istri saya, dan saya akan melakukannya. Mengapa Anda berdiri di sana? Jangan biarkan aku menghancurkan anggota tubuhnya." Safian Zoy memberi perintah. "Sombong." Berto berteriak tiba-tiba, berbalik, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Safian Zoy langsung seperti kipas katail. Aksi, semuanya sekaligus. Dalam sekejap, Safian Zoy terlempar ke tanah. Dia tercengang. Carissa Wenli juga tercengang. Suami, dia, berlari dan dengan cepat membantu Safian Zoy bangkit dari tanah. "Tuan Berto, kamu gila. Kenapa kamu memukulku?" Safian Zoy akan menjadi gila dengan wajah dingin. Di depan begitu banyak bawahan, Tuan Berto benar-benar menyerangnya. Penuh kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa Master Berto adalah kekuatan lokal di Shanghai, Safian Zoy tidak akan begitu rendah hati. Keluarganya memiliki harga diri. Namun, Berto menatap Safian Zoy dengan marah, dan berteriak dengan suara rendah, "Safian Zoy, kamu mencari kematian, apakah kamu tahu siapa yang ingin kamu hapus?" Tuan Berto melambaikan tangannya, bergegas maju selangkah demi selangkah, berdiri tegak, menundukkan kepalanya, dan berteriak dengan hormat, "Tuan Enzo, saya tidak menyangka itu adalah Anda. Saya akan menyelesaikan masalah ini di sini. Saya akan mengirim Tuan Enzo keluar dulu." "Tuan-tuan." Melihat Tuan Berto memperlakukan Aiden Enzo dengan sangat hormat. Wajah Safian Zoy dan Carissa Wenli penuh dengan ekspresi kaget. Segera setelah itu, semua orang yang dibawa oleh Master Berto dengan hormat memanggil Aiden Enzo, "Tuan Enzo." Momentumnya luar biasa, bahkan sedikit menakutkan. Adegan ini benar-benar mengejutkan Safian Zoy. Kotoran, seseorang yang bahkan dihormati oleh Master Berto, sepertinya Aiden Enzo ini benar-benar memiliki banyak latar belakang. Segera setelah itu, di bawah tatapan Safian Zoy, Aiden Enzo melangkah maju dan berjalan di depannya. Ledakan, tendang dengan kaki besar. Tendangan ini langsung menerbangkan Safian Zoy, dan jatuh dengan keras ke tanah, mendarat di punggungnya, membuatnya tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dia terbatuk hebat. Safian Zoy berteriak, "Mengapa kamu berdiri di sana? Berikan padaku. Jangan biarkan siapapun pergi." Safian Zoy juga orang yang kejam, mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Bahkan Tuan Berto, dia akan menang hari ini. Dalam sekejap, pengawal Safian Zoy itu semua mencabut tongkat mereka dan hendak bergegas. Tetapi, teriakan kasar, "Siapa yang berani bergerak? Aku, Berto Kone, akan menjadi orang pertama yang menghancurkannya." Berto tersipu, dengan aura agung, dan kemarahan serigala liar melonjak di sekujur tubuhnya. Desir, hampir pada saat yang sama, semua bawahan di belakang Master Berto bergegas keluar dan saling berhadapan secara langsung. Pada saat yang sama, aliran tak berujung dari orang-orang mengalir ke gedung grup Wanjin dari segala arah.
Aiden Enzo berjalan ke Safian Zoe dengan acuh tak acuh seperti ini, menurunkan alisnya, menatap pihak lain dengan ekspresi dingin, dan berkata dengan suara dingin, di dunia ini, tidak ada yang bisa menyakiti adikku, tidak peduli siapa pihak lain, aku ingin dia membayarnya. Harga yang tidak dapat diperbaiki dalam hidup ini. Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo mengangkat alisnya, melirik, dan langsung menemukan pria yang menikam Adelina Enzo di tengah kerumunan. Dia berjalan mendekat, dan pihak lain jelas panik. Pria itu mengeluarkan belati dari pinggangnya lagi, dan mengayunkannya ke dada Aiden Enzo. Tetapi, detik berikutnya, ledakan, Aiden Enzo meraih asbak di atas meja kopi, dan membantingnya ke persendian lengan pria itu. Oh, pria itu berteriak, merasa seluruh lengannya patah. Dia masih ingin bertarung. Namun, Aiden Enzo tidak memberikan kesempatan kepada lawannya, dan melancarkan serangan sengit dengan pukulan dan tendangan. Bang-bang, hampir seketika, orang itu bersujud oleh Aiden Enzo, dan dia berlutut di tanah dengan wajah berlumuran darah. Aiden Enzo terengah-engah, dadanya naik turun karena marah. Begitu dia melepaskan tangannya, pria itu jatuh lemas ke tanah, tak sadarkan diri. Adegan ini membuat takut semua orang, terutama Charissa Wenli. Seluruh tubuhnya gemetar, menarik Safian Zoe dengan erat, dan berkata, "Suamiku, apa yang harus aku lakukan?" Safian Zoe tampak murung, menatap Berto dan yang lainnya, lalu menatap Aiden Enzo, dan berkata dengan suara rendah, "Berto, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin membela anak ini dan melawan keluargaku?" Berto menjawab dengan dingin, "Safian Zoe, kamu tidak punya mata, kamu berani memprovokasi Tuan Enzo, kamu ingin mati." Setelah mengatakan ini, Aiden Enzo sudah berbalik, mengambil sapu tangan dari Yafet dan menyeka tangannya. Kemudian, dia langsung duduk di sofa, menatap Safian Zoe dengan wajah dingin, dan memerintahkan Berto Kone, hancurkan anggota tubuh mereka. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Menggunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya sendiri. Ya, Tuan Enzo, Tuan Berto mengangguk, melambaikan tangannya, dan beberapa orang melangkah maju. Ketika Charissa Wenli mendengarnya, seluruh tubuhnya menjadi berbulu, dan dia berteriak, "Tidak, kamu tidak bisa. Aku Charissa Wenli, suamiku, selamatkan aku, selamatkan aku." Charissa Wenli ketakutan, menangis dengan air mata berlinang. Safian Zoe juga berteriak dengan panik, "Aiden Enzo, beraninya kamu." "Saya Safian Zoe dari keluarga Zoe. Jika kamu melakukan ini, tunggu saja sampai kemarahan keluarga Zoe turun." "Jelas, keluarga Zoe saya bukan kesemek yang lembut." Safian Zoe berteriak, melihat Charissa Wenli didorong ke tanah oleh pihak lain. Orang lain telah mengeluarkan tongkat golf dari samping. Tuan Berto mengerutkan kening, memandang Aiden Enzo yang tenang, dan ragu-ragu di dalam hatinya. Karena dia mengetahui kekuatan keluarga Zoe, terutama lelaki tua dari keluarga Zoe. Tidak mudah untuk dipusingkan. Berto diam-diam menggertakkan giginya, dan akhirnya, dengan lambaian tangannya yang besar, hatinya mengeras, dan dia berteriak, "Lakukan." Begitu kata-kata itu jatuh, ledakan, teriakan itu berlanjut, tangan dan kaki Charissa Wenli langsung patah. Dia pingsan karena rasa sakit dan jatuh ke tanah. "Wenli," mata Safian Zoe membelalak, menatap marah ke arah Charissa Wenli yang berada di tanah. Matanya merah, dia menoleh dan menatap Berto dan Aiden Enzo, dan berteriak dengan suara rendah, "Kalian terkutuk. Jika Anda memprovokasi keluarga Zoe saya, ayah saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Terutama Anda, Aiden Enzo. Aku ingin mayatmu dicincang. Aku ingin seluruh keluargamu dimakamkan bersamamu karena hal bodoh yang kamu lakukan barusan." Mendengar kata-katanya, Tuan Berto berpikir sejenak, lalu berjalan ke arah Aiden Enzo, dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo, orang tua dari keluarga ini mungkin menyusahkan, apakah Anda yakin ingin menyerangnya?" Aiden Enzo mengangkat alisnya, memandang Tuan Berto, dan bertanya, "Tuan Zoe, apakah dia sangat kuat?" "Boom, kamu bocah bodoh, kamu bahkan tidak tahu siapa aku, Moria Zoe, jadi kamu berani menggertak anakku dan menghapus menantu perempuanku, apakah kamu tidak menganggapku serius?" Tiba-tiba, ada suara teredam di dalam depan pintu. Semua orang mencari reputasi, dan melihat seorang lelaki tua berjalan masuk dengan kepala naga emas dan tongkat, penuh semangat dan keagungan. Orang tua ini berusia sekitar 60 atau 70 tahun, rambutnya beruban, tetapi tubuhnya kuat dan jiwanya gemetar. Terlebih lagi,
Hawa dingin yang agung dari lelaki tua ini membuat orang tidak berani mendekati atau menatap langsung ke arahnya. Aiden Enzo mengerutkan kening, melihat ke samping, dan setelah bertemu dengan mata Moria Zoe yang dingin dan membunuh, dia mengerti. Moria Zoe ini bukan orang biasa, aura yang diungkapkan oleh jalan naga dan jalan harimau seharusnya seseorang dengan status tertentu, terlebih lagi, kemungkinan besar dia adalah orang yang sama dengan Zibrano. Targo, jangan ceroboh. Apalagi 4 pengawal berjas tunik China di belakangnya, mereka semua tak bergerak. Aura yang secara tidak sengaja mengalir keluar dari tubuh itu, pada pandangan pertama, adalah personel yang teruji dalam pertempuran. Tuan Berto juga menjadi pucat dalam sekejap, dan buru-buru berkata kepada Moria Zoe yang masuk dengan wajah tersenyum, "Tuan Zoe, Anda di sini." Moria Zoe mendengus dingin, dan berteriak, "Tuan Berto, memukul anakku di perusahaan keluarga Zoe sudah melewati batas." Teriakan bernada rendah ini, dikombinasikan dengan bantingan kruk yang keras di tangan Moria Zoe ke tanah, membuat suara teredam, yang sangat menakutkan. Tuan Berto terkejut, dan panik di dalam hatinya. Moria Zoe, itulah warisan keluarga Zoe. Kuncinya adalah reputasinya, Tuan Berto tidak berani memprovokasi dia dengan mudah. "Tuan Zoe, ini," Berto tergagap, dahinya berkeringat dingin. Di sana, Safian Zoe juga melepaskan diri dari belenggu Tuan Berto, berlari, dan melirik Carissa Wenli yang pingsan. Kemudian, dia menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berteriak, "Aku ingin kamu mati." Kemudian, dia berdiri dan berkata kepada Moria Zoe, "Ayah, aku ingin berurusan dengan orang ini sendiri." Moria Zoe langsung mengangguk dan berkata, "Baik, orang yang menyentuh keluarga Zoe saya harus tahu apa akibatnya." Setelah mendengar ini, Berto langsung berteriak dengan gugup, "Tuan Zoe, sama sekali tidak, Tuan Enzo ini adalah..." Bang! Wajah Moria Zoe menjadi dingin, dan dia melambaikan kruknya di tangannya, dan membantingnya dengan keras ke Master Berto, dengan marah berkata, "Berto Kone, aku akan melunasi hutangmu denganmu secara perlahan, tetapi jika kamu masih ingin membela anak ini sekarang, aku tidak keberatan menghapusmu sekarang." Kaki Berto Kone sedikit gemetar saat mendengar ini, panik. Ini adalah bagaimana melakukannya. Di satu sisi adalah Tuan Enzo dan di sisi lain adalah Moria Zoe. Meskipun Moria Zoe telah pensiun, dia memiliki banyak murid dan lebih banyak pengalaman, jadi dia tidak boleh main-main dengannya. Aiden Enzo tahu bahwa Berto Kone sangat takut pada Moria Zoe, jadi dia berkata dengan dingin, "Kamu ingin berurusan denganku." Moria Zoe mendengus dingin, dan memarahi, "Bocah yang tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi, menindasku bahwa tidak ada seorang pun di keluargaku. Ayo, seseorang, biarkan aku memegang tangan dan kakinya lumpuh." Dengan perintah, 2 penjaga berjalan di belakangnya, berjalan menuju Aiden Enzo dengan ekspresi muram. Tuan Berto benar-benar sedang terburu-buru, jadi dia bergegas menghentikannya. Namun, pihak lain secara langsung dan dengan mudah mengusir Master Berto. "Tuan Zoe, tidak, tidak." Berto jatuh ke tanah dan berteriak putus asa. Namun, Moria Zoe bahkan tidak melihat ke arah Master Berto, dan berkata dengan dingin, "Di dunia ini, apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Moria Zoe? Anak muda, jika kamu menyentuh putraku atau menghancurkan menantu perempuanku, kamu akan membayarnya dengan nyawamu." Pada saat ini, Aiden Enzo sudah berdiri dari sofa, dengan tangan di belakang, menatap Moria Zoe dengan mata membara, dan bertanya, "Kamu berada di level berapa?" Petik 2. Moria Zoe berkata dengan bangga, "Itu benar. Bahkan jika kamu memiliki penglihatan, sekarang kamu tahu, mengapa kamu tidak berlutut untukku dengan patuh." Haha, Aiden Enzo mencibir, menggelengkan kepalanya, dan mengeluarkan sesuatu dari dadanya, ban lengan emas dengan naga emas mengelilingi pedang tajam yang menusuk ke langit, dan di bawahnya ada tulisan, "Naga Perang." Aiden Enzo selalu membawa ban lengan ini bersamanya, menyembunyikannya di dekat dadanya. Karena itu adalah kemuliaan dan kemuliaan masa lalu. Itu adalah kehormatan mereka. Itu adalah penjaga kehidupan baru. Aku harap kamu tidak terlalu terkejut saat melihatnya, kata Aiden Enzo dingin. Desir, melemparkan ban lengan ke Moria Zoe, pihak lain menangkapnya, dengan ekspresi curiga di wajahnya, dan mencibir, "Hehe, kenapa, bisakah benda ini menyelamatkan hidupmu? Hari ini, apapun yang kamu keluarkan, aku Moria Zoe akan menghapusmu." Moria Zoe berkata, menatap ke bawah ke ban lengan emas di tangannya. Mata Moria Zoe terbuka lebar,
dan napasnya tampak tersendat. Tangannya yang memegang ban lengan mulai bergetar, diikuti keringat dingin yang menetes di dahinya setetes demi setetes. Dia benar-benar tidak percaya ban lengan di tangannya akan menjadi seperti ini. Lawan naga, itu adalah ban lengan kemuliaan naga pertempuran. 108 pembela nasional yang legendaris. Tim andalan, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memiliki ini? Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.